Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Wahyuni dengan NIM 2019-14-2027. Saya mahasiswa farmasi dari Universitas Shahid Surakarta. Adapun mata kuliah yang saya akan bahas yaitu kewirausahaan dan praktik bisnis mengenai bisnis kanvas. Apa itu bisnis model kanvas dan mengapa wajib digunakan setiap pemilik bisnis? Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pastinya ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Nah, kemudian, apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, apa keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model kanvas? Paling-paling bisnis model ini sama dengan yang lain. Jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas yang membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. Bagaimana menerapkan bisnis model kanvas dalam perusahaan? Di dalam bisnis model kanvas, ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu. 9 panduan ini penting untuk mengarahkan Anda dalam menentukan sistem kerja perusahaan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem. Yang pertama ada value proposition, kemudian customer segments, kemudian customer relation, kemudian channel, kemudian key activities, kemudian key resource, key partners, cost structures, dan revenue stream. Value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Customer segments. Value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Lalu, bagaimana cara mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Nah, beberapa pertanyaan ini bisa digunakan untuk menentukan target konsumen. Yang pertama, kepada siapa solusi Anda paling memberikan dampak positif? Kemudian, apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Kemudian, bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut? Kemudian, solusi Anda cocok untuk laki-laki atau perempuan atau keduanya? Dan yang terakhir, berapa umur mereka? Customer relationship. Jadi, kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen dan mendekati mereka. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, by handphone, dan sebagainya. Di dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya, saya memiliki bisnis online yang menjual produk kosmetik dengan nama toko yaitu Queen Cosmetic dengan target usia remaja hingga dewasa. Tentunya target konsumen saya adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu bagaimana membuat mereka mau membeli produk kosmetik? Dengan memberikan informasi seputar perawatan wajah, tips memadukan warna lipstik, dan sebagainya. Kemudian channels. Di bagian customer relationship, kita sudah membahas cara PDKT dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Bisa dikatakan channel merupakan tempat pertemuan dengan konsumen. Pertanyaan berikut ini dapat membantu mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan mereka. Di mana konsumen Anda berada? Apakah mereka aktif menggunakan sosmed? Apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik? Apakah mereka suka menghadiri event atau seminar? Apakah mereka menonton TV?
Nah, hal ini dapat menentukan di mana kita harus meletakkan advertisement, apakah di billboard, di Instagram, di koran, dan lain sebagainya. Kemudian key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key resources agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang digeluti. Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contohnya yaitu ada komputer, ruang kerja karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Key partners dalam sebuah bisnis membutuhkan partners kerja yang mendukung perusahaan. Jika sampai saat ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Kemudian cost structures, skema finansial yang membiayai operasional perusahaan, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Kemudian revenue streams, setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Nah, berikut contoh usaha produk yang saya miliki yaitu dengan nama toko Queen Cosmetic. Kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang menjadi primadona untuk kaum wanita. Kecantikan semakin berkembang dari masa ke masa dan sudah menjadi sebuah kebutuhan khususnya bagi kaum hawa yang mendambakan kecantikan dari luar. Saat ini masyarakat Indonesia tidak terlepas dari gaya hidup yang modern. Hal ini terbukti dari tingginya produksi kosmetik di Indonesia, di mana dari tahun ke tahun penjualannya semakin meningkat baik, kosmetik produksi dalam negeri maupun kosmetik luar negeri. Dalam PPT ini, kami menunjukkan contoh dari paper bag toko Queen Cosmetic dan poster toko Queen Cosmetic. Queen Cosmetic, adapun merek dari produk usaha kosmetik ini adalah produk kecantikan dan kosmetika khusus untuk wanita, dan produk yang sudah terkenal nama brandnya seperti Wardah, Purbasari, Makeover, Maybelline, dan lain sebagainya. Keunggulan produk kami yaitu berbagai macam keunggulannya yaitu yang pertama, harganya terjangkau oleh konsumen. Kedua, kualitas dan mutu produk terjamin. Ketiga, sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat yang bermacam-macam. Kemudian keempat, semua produk sudah terdaftar di BPOM, aman untuk digunakan. Nah, berikut contoh gambar produk kami, yaitu ada produk warna, Purbasari, Makeover, dan Maybelline. Kami menjual berbagai macam kosmetik, dari bedak, lipstick, eyeliner, maskara, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya mengenai bisnis kanvas. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. I love you.